teman-teman sahabat Cunong Manajemen. Saat ini saya berada di Sijalak Harupat, yang tepatnya di kantor KONI Kabupaten Bandung yang berada di daerah Soreang. Ngaprak Cunong ngos-ngosan. Saat ini saya berada di KONI Kabupaten Bandung. Sama ini saya bersama Bapak Sekum dari IPSI Kabupaten Bandung. Silakan untuk memperkenalkan diri Pak Sekum Kabupaten Bandung. Sampurasun, mohon izin memperkenalkan, nama saya Asep Hermansyah. Di sini saya selaku Sekretaris Umum IPSI Kabupaten Bandung. Terima kasih Pak Asep Hermansyah ya, selaku Sekum IPSI Kabupaten Bandung. Program-program yang di IPSI apa saja Pak Asep saat ini? Insya Allah untuk tahun 2021 program IPSI itu kita akan melaksanakan kegiatan yang sifatnya event dan multi event. Salah satunya sebentar lagi per tanggal 29 September kita akan melaksanakan kegiatan festival tingkat Kabupaten Bandung tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual. Yang diikuti dari keseluruhan anggota perguruan Kabupaten Bandung. Sesudah itu, insya Allah bulan November pun kami akan melaksanakan kejuaraan. Kalau tadi mah festival, kalau sekarang mah tandingan PGM. Kenapa disebut multi event? Karena ini pembentukan tim Kabupaten Bandung menuju kejuaraan tingkat Jawa Barat. Jadi untuk sekarang ini tanggal 29 itu festival ya? Festival. Iya. Kalau untuk jalur prestasi itu tanding dan TGR ya? Betul. Ya kadang-kadang masyarakat tidak tahu ya, dari festival apa sendiri atau tanding gitu. Ya, jadi masyarakat semua atau di Cunong Riada apabila di IPSI Ikatan Pencak Silat ya untuk kategori itu kategori atau apa? Kategori disebutnya itu kategori. Ada festival, ada tanding. Untuk prestasi tanding itu bisa sampai ke PON atau ke SEA bisa ke situ ke arah sana. Nah, untuk di kabupaten ini ada yang sudah ke tingkat PON atau ke tingkat SEA atau gimana? Oh, alhamdulillah Kabupaten Bandung ini tidak luput dari sumbangsi tiap-tiap kejuaraan di event mungkin di PON maupun di tingkat dunia. Nah, contohnya saat ini nih tahun sekarang insya Allah tanggal 29 kita akan melaksanakan keberangkatan tim Jawa Barat yang dimana dari kabupaten ini mewakili 3 atlet 1 pelatih untuk kejuaraan di PON di Papua. Luar biasa sekali ternyata di Kabupaten Bandung ada yang berangkat juga untuk PON. Barangkali sahabat atau rekan dari Cunong Manajemen yang senang atau dengan pencak silatnya yang berdomisili di Kabupaten bisa ikut ke paguron-paguron yang ada di Kabupaten Bandung. Itu ada berapa paguron tuh? Paguron ini yang sebetulnya kalau bicara paguron ini banyak. Kayak kalau Kabupaten Bandung ini nyampe 422. Iya. Cuman yang baru dilegalitaskan oleh IPSI baru 120. Itu yang sudah terdaftar ya? Sudah terdaftar di IPSI. Belum cabangnya, itu baru pusatnya. Nah, satu paguron ini kan punya cabang di Ranting di mana-mana. Kalau dihitung, wow, biasa. Ya begitulah. IPSI Kabupaten Bandung yang berprestasi yang sangat luar biasa. Yang dibantu oleh Pak Sekum di sini, ternyata Pak Sekum luar biasa
bisa memberikan motivasi kepada atlet semuanya juga. Nah, bagi teman-teman yang mau ikutan juga nanti daftar ke paguron-paguron yang terdekat di daerahnya masing-masing. Betul. Nah, untuk paguron-paguronnya yang ada terdaftar di IFSI juga ya, yang bisa ikutan tanding-tanding supaya bisa mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan oleh IFSI. Oke, terima kasih sekali. Selamat sore, terima kasih banyak Pak Sekum atas informasi yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf mengganggu Ibu. Ya, kebetulan saya dari Cunung Manajemen nih mau tanya-tanya. Tadi saya sudah tanya-tanya ke Pak Asep Herman saya selaku Sekum di IFSI ya. Tanya informasi dari Pak Sekum pada tanggal 29 September ini ada acara festival ya. Boleh bisa ceritakan Ibu sebagai apa di sini Ibu gitu ada acara festival itu? Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Sama Ibu Suci. Oh, Ibu Suci. Sekarang saya bersama dengan Ibu Suci. Silakan Ibu Suci untuk Ya, Ibu Suci ya. Jadi gini Kang, kita memang sudah direncanakan festival ini kan memang sudah agenda dari Dispora Kabupaten Bandung. Nah kebetulan saya di sini diberi tugas diamanahi oleh IFSI Kabupaten Bandung untuk nanti melaksanakan tugas pada pelaksanaan di tanggal 29 September. Namun di sebelum pelaksanaan ini seperti biasa saya menjadi tim riwe gitu ya. Tim riwe itu adalah dari bagian administrasi, kemudian untuk pendaftaran. Jadi salah satu keunggulannya mungkin ya yang saya banggakan di Kabupaten Bandung ini betul-betul memang seleksi dari administrasi itu sangat ketat. Jadi sesuai juknis, sesuai peraturan yang kita sampaikan kepada perguruan-perguruan di Kabupaten Bandung itu harus sesuai pada saat pendaftaran. Jadi pendaftarannya misalkan dari usia tidak masuk, maaf itu kita coret. Oh gitu ya. Dan persyaratan nggak ada, tidak boleh ikut juga tadi gitu. Sekali. Itu syarat-syaratnya untuk yang tanggal 29 kategorinya dari anak, dewasa atau jadi, remaja atau kalau gimana? untuk yang agenda dari Dispora ini itu memang tidak semua kategori yang berfestivalkan. Jadi hanya 6 kategori. Jadi dari usia dini itu hanya perorangan, usia dini putra putri, kemudian berpasangan remaja putra putri dengan perorangan sesepuh. Oh, ada sesepuh juga. Putri, ya. Wah, luar biasa sekali ya. Dari 50 tahun ke atas. 50 tahun. Dari 50 tahun belum. Saya masih muda sih. Belum ya, masih muda. Nanti kalau sudah 50 tahun bisa ikut. Oh, boleh. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Ternyata pencaksilat itu sesepuh ini dimasukkan, difestivalkan sangat luar biasa. Penghargaan buat para sesepuh ya. Tapi untuk juri atau ini sekarang kan virtual Ibu ya? Iya, untuk penilaiannya karena kita masih masa pandemi, jadi di penjuriannya secara virtual juga. Aduh, luar biasa sekali teman-teman, sahabat Cunung Manajemen. Saya datang ke sini sangat dapat ilmu tentang pencaksilat ya di KONI Kabupaten Bandung ini. Jadi Ibu Suci tadi menerangkan apabila ada yang mau daftar ikut festival bisa datang ke sini ya. Iya. Tutup sampai besok. Oh, sampai besok udah tuh. Aduh, kebetulan saya di kesini ya. Iya. Ternyata besok mau tutup juga. Besok terakhir. Besok terakhir. Ya, karena hari Senin pelaksanaan technical meeting. Oh, Senin technical meeting. Sangat luar biasa sekali ini. Ini perguruan-perguruan berapa perguruan yang sudah terdaftar di IFSI IFSI itu aja. 120. Jadi memang yang boleh mengikuti ini yang sudah terdaftar dan sudah mendapatkan SK dari IFSI Kabupaten Bandung. Oh, jadi yang belum daftar atau tidak punya tidak bisa ya. Nah, itu harus luar masuk biasanya dulu. IFSI Kabupaten Bandung itu seperti itu kan. Jadi betul-betul menertibkan perguruan-perguruan yang ada di Kabupaten Bandung. Sangat luar biasa ternyata prosedur ya. Iya. Kita dari administrasinya Betul. rapi sekali. Sangat rapi. Mudah-mudahan menjadi parameter untuk kota kabupaten lain. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Ya, Assalamualaikum bangga. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ngaprak Cunong ngos ngosa.